Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saudara-saudaraku, para rekan-rekanku sebangsa setanah air, semuanya tanpa kecuali, yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai semuanya. Sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk menggurui saudara-saudara. Tidak ada maksud saya untuk menggurui siapapun. Dan juga saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Tidak pernah menyalahkan siapapun. Dan kalaupun saya yang disalahkan, alhamdulillah, saya terima kasih. Kalau saya disalahkan, saya terima kasih, saudaraku. Dan kalau saya diluruskan, dibenarkan, saya tambah berterima kasih. Monggo silahkan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026. Habis sholat zuhur sekitar jam 13.47 ba'da sholat zuhur. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Sebenarnya banyak hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, tapi saya tidak tahu harus menyampaikan bagaimana, harus ngomong apa, saya tidak tahu. Sebenarnya hidup ini adalah seni, kesenian, seni hidup, seni bertahan hidup. Seperti orang lapar makan, orang haus minum, orang kepanasan berteduh, kehujanan berteduh. Itu sebagian daripada perbuatan-perbuatan seni. Dan juga di dalam hidup ini ada seni yang sangat indah dan sangat berdampak keindahan, berdampak kebaikan kepada orang lain, juga kepada orang yang berbuat, yaitu seni akhlak, akhlakul karimah, budi pekerti, tata krama, di mana manusia ini ada kanan, ada kiri. Suatu contoh gampang, ada tangan kanan, tangan kiri. Kalau yang baik itu mengambil dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, itu baik. Mosok kate ngambil lebih tangan kiri, nerimo tangan kiri, wah itu tidak boleh, tidak baik. Menunjukkan sesuatu itu dengan tangan kanan, itu baik. Ya banyak, itu hanya contoh kecil, saudara.
Dalam seni berbicara, ya, sesungguhnya orang itu justru banyak yang suka kepada orang yang pandai mendengarkan daripada orang yang pandai ngomong. Orang itu sebenarnya justru lebih senang kepada orang yang pasang telinga, bukan pasang mulut. Justru orang senang kalau orang banyak ngomong, banyak mulut, pembicara yang hebat, ya, berorasi, seorang orator, seorang pembicara, seorang motivator, katakanlah seorang pokok tukang bicara, tukang ngomong. Tidak begitu disukai banyak manusia. Justru orang itu lebih suka pada orang yang diam, mendengarkan diam, bicara kalau penting, bicara kalau manfaat, kalau tidak manfaat tidak ngomong. Leda ono manfaat tidak bicara. Dia mau bicara yang bermanfaat, dia mau ngomong yang bermanfaat. Itu justru yang berbobot, yang penting. Satu patah, dua patah, satu kalimat, dua kalimat dari omongan orang yang seperti itu, orang yang berbicara yang manfaat, yang penting, itu sangat berbobot, menjadi pedoman, menjadi nasihat bagi orang yang mendengarkan, daripada orang yang selalu banyak ngomong banyak sekali, mulai A sampai Z diomongkan semua, tapi tidak ada pengaruhnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada bobotnya. Ada seorang hukama itu seorang ahli hukum, ya, hukama. Dia bilang, saya belajar bicara dua tahun sudah pandai, sudah hebat. Saya belajar bicara 2 tahun itu sudah hebat, sudah bisa menjadi pembicara yang hebat. Tapi saya belajar diam 20 tahun masih belum bisa, katanya. Ternyata diam itu lebih sulit, saudara. Diam itu lebih sulit. Jangan dikira diam itu tidak menyampaikan sesuatu. Jangan dikira diam itu tidak ada kontak. Justru orang yang diam itu sangat bermakna dan sangat berarti. Ya, itulah yang dikatakan ilmuwan, dikatakan hukama. Dia belajar bicara 2 tahun sudah bisa, sudah pandai, sudah hebat menjadi pembicara. Cukup 2 tahun saja. Tapi untuk untuk belajar diam 20 tahun, dia masih belum bisa, katanya seperti itu. Mungkin saya dari kemarin terlalu banyak bicara, saudaraku, terlalu banyak pasang mulut. Mulai sekarang saya ingin belajar diam. Saya ingin lebih banyak pasang telinga daripada pasang mulut. Saya akan berbicara yang bermanfaat kepada semuanya, kepada bangsa dan negara ini, kepada umat, kepada diri sendiri, kepada keluarga dan lain-lain. Dan saya akan belajar tidak berbicara
kalau tidak bermanfaat. Begitulah saudaraku. Ini masih dalam tahap belajar saudaraku. Ya kalau dulu banyak ngomong, bicara terus, ya seperti kata pepatah itu, tong kalau kosong, kalau kosong ya berbunyi, bunyinya nyaring. Ya seperti saya ini adalah tong kosong, bunyinya nyaring. Coba kalau isinya penuh, tidak ada bunyinya. Ya itulah saya saudaraku. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.